Halo Sobat Toyota semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Kali ini depan saya sudah ada Toyota Innova Zenix. Dan kebetulan ini adalah tipe V CVT bensin. Dan ini bisa dikadang-kadang akan menjadi tipe terlaris ya dari Toyota Innova Zenix yang menggunakan mesin bensin. Nah, jadi spesifikasinya seperti apa? Mari kita bahas untuk mereview Toyota Innova Zenix tipe V bensin CVT. Sebelum kita mulai untuk mereview Toyota Innova Zenix tipe V bensin ini, bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan bagi Anda yang sudah subscribe, terima kasih banyak karena sudah mensupport channel saya ini. Nah, sekarang kita mulai untuk mereview Toyota Innova Zenix tipe V bensin. Kita lihat dari depan. Ini kebetulan warnanya adalah cream metalik dan kita bisa lihat tampilan bagian depannya. Ini benar-benar sangat gagah dan mencerminkan bahwa Toyota Innova Zenix ini atau keluaran terbaru dari Toyota ini mengadopsi desain SUV, jadi kelihatan gagah dan besar sekali dibandingkan dengan Toyota Innova Reborn. Nah, sekarang kita mulai mereview untuk bagian depannya. Nah, untuk headlampnya sendiri ini sudah menggunakan headlamp LED multi reflektor. Jadi pada saat kita berkendara di malam hari maka pencahayaan akan maksimal. Nah, kemudian untuk bagian lampu sennya ini masih menggunakan lampu bohlam biasa. Nah, kita ke bagian bawah sedikit. Untuk bagian depan ini dilengkapi dengan sensor parkir. Jadi tidak hanya di bagian belakang ya, di bagian depan terdapat satu buah di bagian pojok sini, di bagian bawah lampu dari headlamp, dan di bagian kiri dari lampu headlamp bagian kiri. Nah, untuk Toyota Innova Zenix tipe V ini sudah sangat lengkap ya untuk sensornya, sensor parkirnya di depan dan di belakang. Nah, desain dari grillnya ini seperti ini, heksagonal, dan untuk grillnya ini dilengkapi dengan lapisan garnish berwarna chrome untuk bagian samping atau bagian B dari grillnya. Nah, kebetulan untuk Toyota Innova V ini bisa di-upgrade ya untuk body kit Modelista. Jadi Anda atau pengguna Innova atau sobat Toyota semuanya yang menginginkan Innova yang sudah dilengkapi dengan aksesoris Modelista, sobat Toyota semuanya bisa pesan langsung ke dealer atau showroomnya. Jadi bisa di-upgrade dengan material atau part asli dari Toyota. Sekarang kita ke bagian samping dari Toyota Innova tipe V bensin CVT ini. Nah, kita bisa lihat untuk kuncinya sendiri, ini terdapat tombol mengunci dan membuka, dan ada logo Toyota, dan di belakang ada tulisan Innova. Nah, untuk fungsi dari tombol ini bisa digunakan untuk melipat dan membuka spionnya. Kita praktekkan. Jika kita kunci, maka spion akan melipat secara otomatis, dan kita buka coba ya. Nah, spion akan membuka lipatannya secara otomatis. Nah, jadi karena sudah menggunakan sistem auto retractable, jadi untuk spion Toyota Innova ini bisa kita lipat dan kita buka secara otomatis. Nah, kita ke bagian bawah atau rodanya dari Toyota Innova ini. Untuk roda dari Toyota Innova ini menggunakan ring 17, jadi ringnya cukup besar dengan profil ban 215/60. Dan tentu saja remnya sudah menggunakan rem cakram untuk bagian depannya. Nah, di atas roda terdapat overfender atau arcs yang berwarna black top. Nah, kemudian kita bisa lihat untuk teknologi dari spion dari Toyota Innova tipe V bensin ini sudah menggunakan teknologi auto folding. Jadi kita sudah praktekkan seperti tadi. Jika kita kunci maka akan melipat secara otomatis, dan kita buka kuncinya seperti ini, maka spion akan membuka secara otomatis. Nah, spionnya juga sudah dilengkapi dengan lampu spion.
Untuk Toyota Innova Zenix ini sudah dilengkapi dengan paket talang air ya. Jadi ini asli dari pabrik atau bawaannya bukan aftermarket. Kemudian kita ke bagian handle dari Toyota Innova ini. Kebetulan untuk Toyota Innova tipe V ini sudah dilengkapi dengan smart entry. Kita bisa lihat di sini ada 2 garis yang berupa sensor. Jadi kalau kita sentuh seperti ini maka akan buka dan mengunci secara otomatis. Seperti itu. Nah, untuk smart entry-nya ini terdapat di bagian driver dan juga di bagian penumpang bagian depan. Nah, sekarang kita desain dari bodi belakang. Ini sangat besar sekali ya, terdapat garis yang mempertegas atau memberi kesan yang lebih besar dan gagah. Karena memang Toyota Innova Zenix ini mengadopsi desain SUV atau crossover. Nah, ke roda bagian belakang seperti yang sudah saya bilang tadi bahwa Toyota Innova Zenix ini sudah dilengkapi dengan double cakram, rem belakang dan rem depannya. Jadi untuk sistem pengeremannya ini memang sangat aman sekali ya. Nah, kita sekarang ke bagian door trim dari bagian depan dari Toyota Innova Zenix. Nah, kita lihat kombinasi warna dari Toyota Innova Zenix ini. Door trimnya terdapat 2 buah kombinasi warna, yaitu warna coklat tua atau chestnut kalau bahasa Inggrisnya itu, dan di sini terdapat handle yang sudah dilapisi dengan material chrome. Kalau ini masih materialnya plastik di bagian atas yang berwarna coklat ini. Tapi kalau untuk armrestnya ini sudah dilapisi dengan material soft touch. Jadi untuk sandaran tangan ini sangat nyaman sekali karena akan lebih empuk pada saat kita menyandarkan tangan kita di bagian armrestnya ini. Di sini juga terdapat garnish berwarna silver yang memberi kesan lebih mewah untuk Toyota Innova ini. Di sini ada tombol untuk auto foldingnya. Untuk pengaturan kaca jendelanya juga terdapat di sini. Nah, kemudian di bagian bawah kita bisa lihat 1 buah cup holder dan ada kompartemen di bagian sini. Nah, kita lihat sedikit ke bagian dalam. Di sini terdapat tombol untuk ion purifier, jadi kondisi udara di dalam kabin akan lebih sehat ya, karena akan mematikan bakteri dan virus yang ada dalam kabin. Dan di sini terdapat pengaturan untuk leveling untuk headlampnya. Jadi untuk tinggi rendahnya sinar dari lampu depan bisa kita atur secara manual seperti ini. Nah, di bagian bawah di sini terdapat tuas untuk membuka kap mesin dan tombol tuas untuk bensinnya. Nah, kita ke bagian joknya. Di sini untuk pengaturan jok sudah sliding, reclining, dan juga sudah dilengkapi dengan height adjuster atau pengaturan tinggi rendahnya. Jadi kita akan lebih nyaman. Posisi joknya bisa kita sesuaikan dengan tinggi badan kita atau besar badan kita. Jadi ini pengaturannya sangat komplit untuk pengaturan joknya. Walaupun ini masih menggunakan tuas secara konvensional. Sekarang kita ke bagian interior dari Toyota Innova Zenix tipe V bensin ini. Nah, kita bisa lihat bahwa interior dari Toyota Innova tipe V ini menggunakan kombinasi 2 warna ya, yaitu warna coklat atau bahasa Toyotanya itu chestnut dan warna hitam. Dan kita bisa lihat di sini dashboardnya ini ternyata bukan plastik, ternyata dilapis dengan material soft touch atau kulit yang empuk seperti ini, dan ini jahitannya asli. Di sini terdapat bottle holder. Dan kita sekarang ke bagian dari setirnya. Untuk setirnya sendiri ini sudah dilapisi dengan material kulit, jadi pada saat kita pegang setirnya tidak akan licin dan lebih nyaman. Ini jahitannya asli. Dan kita bisa lihat di sini terdapat tombol untuk steering suite audionya. Dan terdapat dual SRS airbag yang terdapat pada setir dan penumpang bagian depan.
Nah, untuk lampu depannya sendiri ini sudah menggunakan fitur auto. Nah, kita lihat dari tuas untuk lampunya ini terdapat fitur auto ya. Jika kita posisikan seperti itu, maka lampu utama pada saat gelap akan menyala secara otomatis dan pada saat terang akan mati secara otomatis. Nah, di center cluster atau mungkin di kombinasi meternya, di sini terdapat RPM. Nah, kita bisa lihat RPM dan suhu, kemudian di bagian tengah terdapat MID yang berukuran 4,2 inch. Kemudian di bagian kanan terdapat kecepatan dan ada level dari isi tangki bensinnya. Untuk teknologi setirnya sendiri ini sudah menggunakan teknologi tilt dan teleskopik. Jadi bisa kita naik turunkan seperti ini dan kita atur maju mundurnya. Keren sekali. Nah, di sini terdapat mode berkendara, mode eco dan mode normal tentunya ya. Kemudian kita bisa lihat untuk audionya sendiri ini menggunakan audio yang cukup besar, yaitu ukurannya itu 10 inch. Jadi ini sangat besar sekali dengan fitur yang sangat lengkap dengan smartphone connectionnya. Di antaranya ada Apple CarPlay, Android Auto, dan di sini kita bisa lihat ada fitur Miracast-nya. Dan juga ada NFC yang berguna untuk mengecek e-money kita. Jadi kita bisa cek dengan cara menampilkan di bagian audio ini dan e-money akan tampil saldonya berapa. Kemudian di bagian bawah untuk AC-nya ini sudah menggunakan AC digital dengan auto cooler AC. Dan di sini kerennya itu sudah menggunakan tombol fisik ya, bukan hanya sentuh saja. Dan di sini untuk defoggernya ternyata terdapat di bagian depan dan belakang untuk pemanas kaca supaya tidak berembun. Nah, untuk handremnya ini sudah menggunakan electric parking brake dan electric brake hold. Jadi sangat berguna pada saat kemacetan dan juga ini sangat canggih untuk sistem pengereman untuk handremnya. Di sini ada tombol untuk eco mode dan vehicle stability control dan traction controlnya. Di bagian bawah dari center cluster dapat USB charging dan ada 2 buah cup holder. Nah, untuk joknya sendiri ini menggunakan jok Bluetooth dengan kombinasi warna coklat dan warna hitam di bagian topinya. Di bagian tengah terdapat konsol box yang sudah dilapisi dengan material kulit atau soft touch dan kita bisa taruh untuk penyimpanan barang. Nah, di bagian atas ini terdapat lampu baca atau lampu kabin yang menggunakan bohlam dan untuk kaca belakangnya sudah dilengkapi dengan day and night view. Jadi pada saat berkendara di malam hari, sorot lampu belakang mobil kita dari mobil bagian belakang maka tidak akan menimbulkan silau untuk pandangan ke belakangnya. Nah, di sini untuk sun visornya sudah dilengkapi dengan vanity mirror dan lampu di bagian driver dan di bagian penumpang juga sudah dilengkapi. Nah, di bagian sini dashboard bagian depan juga terdapat power outlet 12 volt ya untuk kebutuhan aliran listrik kita. Nah, ini adalah tampilan di bagian interior dari Toyota Innova Zenix Type V. Jadi kombinasi warna dari interiornya ini sangat saya sukai dan kelihatan elegan sekali untuk Toyota Innova Type V bensin ini. Kita ke door trim bagian belakang, ternyata ini juga terdapat kombinasi warna coklat dan warna hitam. Ternyata bagian armrestnya juga sudah dilengkapi dengan material soft touch, jadi akan bersandar, tangan kita akan lebih nyaman. Ada 1 buah cup holder. Dan kita ke bagian jok baris kedua.
Nah, untuk joknya di sini menyatu ya, bukan captain seat, tetapi di sini terdapat armrest dan terdapat 2 buah cup holder di bagian armrestnya yang bisa kita lipat seperti ini dan kita kembalikan bila ada penumpang di bagian tengah, dan juga sudah dilengkapi dengan headrest di bagian tengahnya. Nah, kita sekarang masuk ke bagian dalam. Untuk jok baris kedua terdapat rear entertainment atau rear seat entertainment dengan ukuran layar 10 inch. Nah, di sini kita bisa koneksikan dengan koneksi HP ya. WiFi, maksudnya WiFi portable yang bisa kita koneksikan ke bagian audio dari rear seat entertainment ini. Dimana koneksinya antara satu buah di bagian kiri dan kanan kita bisa operasikan secara berbeda. Jadi kita tidak usah rebutan untuk koneksi atau tampilan atau hiburan di bagian belakang antara layar 1 dan layar 2-nya. Nah, untuk Innova tipe V bensin ini terdapat illumination lamp yang berwarna biru yang memberikan kesan lebih mewah pada saat berkendara di malam hari. Jadi kesannya itu sangat mewah dan tenang ya untuk interior pada saat kita berkendara di malam hari. Dan di sini terdapat lampu baca atau lampu kabin yang masih menggunakan bohlam, dan di sini terdapat kisi-kisi AC. Untuk AC-nya sudah double blower ya. Untuk pengaturannya tombol AC-nya di bagian konsol box ini. Nah, ada auto, ada off dan tombol kipasnya. Nah, di bagian bawah dari konsol box juga terdapat USB charging seperti itu. Nah, kita ke bagian belakang dari Toyota Innova Zenith tipe V bensin CVT. Kita bisa lihat untuk desain dari antenanya, ini menggunakan shark fin antena, desain model zaman sekarang ya untuk antenanya. Dan sudah dilengkapi dengan spoiler belakang dengan high mount stop lamp atau lampu bagian belakangnya. Kemudian untuk kaca belakangnya sendiri sudah dilengkapi dengan defogger atau pemanas kaca belakang. Dan di bagian bawah kaca terdapat garnish berwarna chrome. Untuk lampu belakangnya ini menggunakan lampu LED ya, lampu utamanya. Kemudian lampu sen dan lampu mundurnya ini masih menggunakan lampu bohlam biasa. Kemudian bisa kita lihat bahwa di bagian pintu belakang, di bagian kiri terdapat emblem Kijang dan ada Innova Zenith. Kemudian karena ini tipe V, maka di bagian kanan dari pintu belakangnya terdapat emblem V. Nah, kita lihat untuk sistem keamanan parkirnya. Innova tipe V ini sudah menggunakan parkir kamera atau kamera parkir. Dan juga untuk sensor parkirnya, ini terdapat 4 buah ya. Di bagian samping ada 2 buah. Dan di bagian tengah terdapat 2 buah titik sensor parkir. Nah, untuk membuka pintu belakangnya tipe V ini masih manual. Nah, kita lihat untuk bagasi bagian belakang. Nah, seperti ini ya. Bagasinya di sini terdapat dashboard. Nah, ini sangat berguna sekali untuk menyimpan barang-barang yang kecil ya, semacam sepatu atau sendal. Jadi nanti untuk Toyota Innova ini bagasinya akan kelihatan lebih rapi. Nah, untuk mengkonfigurasi jok dari Toyota Innova Zenith ini 50% ya. Melipatnya seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita majukan di bagian baris kedua, maka ini lipatannya akan sejajar dengan lantainya. Jadi Toyota Innova Zenith ini mempunyai bagasi yang cukup luas dan tentu saja akan mempermudah menurunkan dan menaikkan barang. Oke, itu di bagian bagasi dari Toyota Innova Zenith. Dan tentu saja untuk Toyota Innova Zenith tipe V ini konfigurasi baris kedua
kita bisa bentuk menjadi long sofa mode. Jadi nanti kita bisa selonjoran ya. Kita kondisikan seperti long sofa mode. Jadi pada saat kita istirahat bisa selonjoran bahkan tiduran di dalam mobil. Jadi untuk Toyota Innova Zenith ini memang sangat keren sekali dan tentu saja mengutamakan kenyamanan bagi para penumpangnya. Nah, demikianlah review saya tentang Innova Zenith tipe V bensin CVT ini. Dan bagi Anda yang sedang mencari informasi tentang Innova Zenith ini, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi Anda semua. Terima kasih sudah menyaksikan video saya sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.